Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Anak Petani UY. Oke, kawan-kawan, di sini saya bersama Kang Ahmad. Kembali lagi bertemu lagi bersama Kang Ahmad Maulana ya. Pada sore hari ini di sini saya keberadaan lagi di kebun ya. Di kebun yang tadinya ini kebun teh ya kawan-kawan. Tadinya di sini tuh kebun teh. Dan sekarang berubah menjadi kebun sayuran. Nah, jadi Kang Ahmad juga di sini menanam kubis ya Kang Ahmad ya. Iya. Berapa yang Kang Ahmad di kebun di sini? 800 meter ya. Tanam apa saja di sini? Kubis, bawang daun, sama sosin ya. Sama sasien Ya. Kubisnya sudah ada yang dipanen. Udah, alhamdulillah udah ada yang panen. Baru nanam ada, udah ada yang panen ada. Oh iya. Belum dipanen juga ada. Gitu. Belum dipanen juga ada ya. Ya. Jadi nggak serentak gitu. Umur kubis itu berapa bulan kepanen Kang 2 Ahmad? bulan setengah. Oh, 2 bulan setengah ya. 2 bulan kawan-kawan. setengah. Sekarang yang belum dipanennya itu umur berapa? Umur 2 bulan lebih gitu ya. 2 bulan setengah kurang. Yang belum dipanen itu Ya. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Ya. Selain kubis nanam bawang katanya. Bawang daun ya. bawang daun sama sosin udah kepanen gitu ya. Sosin udah kepanen. Nah, udah kepanen sosin juga. Kalau bawang daun itu umur berapa bulan? Ini buat bibit gitu ya. Oh, jadi buat bibit dulu. Nggak akan dijual gitu. Enggak, soalnya buat bibit gitu. Bibit lintik barunya. Nah, buat bibit itu kan usianya harus benar-benar gitu maksimal. Iya, harus tua Minimal 3 bulan. 3 bulan bagus Ya. untuk pembibitan. Bawang daun ya. Oke. Perjalanan dari rumah ke sini kemungkinan berapa kilometer? 2 kilo lah. 2 kilo. 2 kilometeran. Jadi jalannya tadi juga saya kan ke sini ya. Oh, saya juga di sini ya. Pas di perjalanan itu tadi kelihatan jalannya seperti itu ya, banyak rintangannya sih sebenarnya. Banyak tantangannya. Ketika cuaca hujan itu akan licin jalannya ya, karena tanah ya jalannya. Tanah kuning menuju ke kebun itu ya. Kang Ahmad perlu modal berapa untuk bertani? Lumayan banyak dari awal buka gitu Ya. sampai sekarang hampir 8 juta. 8 juta itu ya. belum untuk dihitung-hitung 8 juta itu dihitung-hitung sama pupuk sama itunya bininya gitu ya. pengolahan tanah sama obat. Untuk pemberian pupuk, belum juga bibit ya, pemberian Ya. bibit yaitu Sama pegawai gitu. sama pegawainya juga ya. Hampir 8 jutaan lah. Ya begitulah jadi petani. Saya juga petani ya kawan-kawan. Ternyata jadi petani itu nggak gampang. Yang pertama kita harus bisa dulu untuk pengolahan tanah, untuk pembibitan ya sahabat tani, dan juga perlu modal nggak sedikit, harus besar. Terus untuk dari rumah menuju perkebunan itu juga perlu modal karena menggunakan kendaraan ya. Jadi gini Kang Toto, kalau mau terjun ke pertanian, yang ke-1 tekad. Ya, tekad. Yang kedua mental. Yang ketiga modal. Ini aja sekarang kita udah punya modal, nggak punya mental nih, nggak akan berjalan. Soalnya yang pertama itu mental kuat kita. Jadi kita harus mempunyai mental yang kuat tentunya. Ya resikonya itu lumayan lah, dari sayuran-sayuran kadang kan cuaca dingin, banyak hujan, busuk sayurannya. Cuaca panas kayak gini kadang layu gitu. Kubis layu-layu, kita kan kalau nggak kuat mental bakalan kapok gitu. Iya. Nggak akan. Jadi intinya harus sabar ya. Sabar. Harus kuat, sabar.
Jadi saya pribadi juga terjun ke pertanian itu nggak mudah ya. Nggak mudah. Jadi perlu modal, terus si modal itu belum tentu terbalikan ya. Karena harga belum, jadi enggak tertentu ya harga itu. Harga belum tentu. Harga sayuran belum tentu. Intinya sekarang pada agak turun lah harga kubis, harga sampo ataupun pakcoy ya, pada murah-murah dari petaninya. Kan kalau marga barusan menjual kubis harganya murah ya. Murah. 1.500 per kilo. 1.500 per kilo. Kan kalau udah kuat mental pasti bakalan kapok lah. Soalnya itu modal nggak kebalikan. Ya Bu, nggak kebalikan pasti. Nggak kebalikan. Apalagi sudah mempunyai istri begini, aja belum untuk dapur ya. Iya, dapur harus ngebuah. Iya, harus ngebuah ya dapur. Iya benar. Awal modal segini, sekarang udah kepanen segini, kan jauh gitu. Penghasilannya jauh sekarang. Paling pokok penanaman di sini apa? Bawang daun sama kubis. Ya. Sama saya pribadi juga nanamnya bawang daun sih. Bawang daun sama kubis. Bawang daun sama kubis. Kalau bawang daun kan cara merawatnya gitunya, cara merawatnya enteng gitu. Terus dari segi harga juga enggak murah-murah. Enggak murah-murah gitu. Lumayan lah, bisa kembalikan modal gitu separuh-separuh dari bawang daun. Jadi kita harus mempunyai tekad, mental, modal. Dan modal. Jadi begitulah sahabat tani. Ketika kita mau terjun ke pertanian, kita harus punyai tekad, mental, dan modal. Ya, itu yang perlu kita pelajari ya. Dan tentu juga kita harus sabar menjadi petani, karena situasi jadi petani itu kadang ada hujan, kadang ada panas ya. Di waktu musim hujan, jadi sayuran itu kemungkinan besar ada yang busuk. Ada yang busuk ya. Terus ketika musim kemarau atau panas itu Layu. pada mati, layu, terus penanaman juga gagal. Ya. Penanaman gagal. Kalau ketika musim hujan mungkin gagal panen, ya. Kalau di musim kemarau gagal penanaman. Karena perlu air ya kawan-kawannya. Perlu air penanaman. Jadi begitu Kang Ahmad. Ya. Kemungkinan besar begitulah sahabat tani cerita saya sama Kang Ahmad. Ya. Tapi saya banyak bertanya sama Kang Ahmad ya, karena saya belum tahu situasi di sini. Soalnya Kang Ahmad penanamannya di sini ya. Selain yang kemarin juga di sini juga ikut nanam ya. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan dari kami bersama Kang Ahmad ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kemungkinan ya. Dan ini semoga bermanfaat. Dan semoga menginspirasi untuk petani-petani muda dimanapun berada ya. Oke sahabat tani, cukup sekian dari kami dan Kang Ahmad Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita ngobrol lagi.